Kisah Nabi Ibrahim. Asal-usul Nabi Ibrahim. Beliau adalah putra Azar Tarih bin Tahur bin Sarul bin Raud bin Walid bin Abir bin Sahli bin Abdradziyah bin Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Fakdan Abram yang termasuk wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bengis dan mempunyai kekuasaan absolut, yaitu Namrud. Ia seorang raja yang tidak mau lengser dan ingin berkuasa terus-menerus, bahkan ingin hidup terus-menerus. Karena itu ia tak segan-segan untuk membodohi rakyatnya agar menyembah berhala. Bahkan ia juga memproklamirkan diri sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya, sehingga segala perintahannya tak ada yang berani membangkang. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seseorang anak lelaki melompat masuk ke dalam kamarnya, lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Dan keesokan harinya ia memanggil tukang ramal dan tukang tenung untuk menaksirkan arti mimpinya itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki itu dalam mimpinya sang raja itu kelak akan menurunkan kekuasaan sang raja. Tentu saja sang raja Namrud murka, dan Raja Namrud memerintahkan kepada prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir atau yang baru lahir. Dan ketika Nabi Ibrahim lahir, kedua orang tuanya bersembunyi di dalam goa. Hingga menginjak remaja, ia dibesarkan di dalam goa. Ia tidak pernah melihat dunia luar. Disitulah Nabi Ibrahim memiliki rasa ingin tahu merasuki jiwa Ibrahim. Selama ini ia hanya melihat bongkahan batu dan tanah dalam gua. Ketika ibunya sedang pergi ke kota mencari makanan, ia pun mencoba keluar gua. Begitu menampakkan kakinya di luar gua, Ibrahim tercengang. Ia benar-benar takjub melihat alam yang sangat luas. Gunung-gunung menjulur tinggi, langit biru terbentang luas, ombak laut berkejar-kejaran. Di siang hari ia melihat cerahnya matahari. Di waktu malam hari ia melihat sinar bulan yang menerangi malam. Sejak kecil Nabi Ibrahim sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung, padahal patung-patung itu tak bisa berbicara, tak bisa melihat, tak bisa mendengar, dan tak bisa memberikan pertolongan. Disitulah timbul pertanyaan, mengapa mereka menyembah benda mati? Demikian pertanyaan yang timbul di benak Ibrahim. Jika ia bertemu dengan unta, kambing, domba-domba, selalu bergolot pertanyaan dalam hatinya, siapa yang menciptakan semua itu? Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas semua ini, siapakah seharusnya yang pantas dijadikan Tuhan dan wajib disembahnya. Ketika malam tiba, ia melihat bulan dan bintang, namun bulan itu akhirnya tenggelam, tak nampak lagi. Pada siang hari ia melihat matahari, namun di senja hari matahari itu juga tenggelam, tak nampak lagi. Ibrahim berkata dalam hatinya, aku tidak suka bertuhan yang tenggelamkan itu. Akhirnya Ibrahim dapat menemukan kesimpulan. Akal pikirannya yang masih suci bersih itu memutuskan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan semua alam ini. Berkata dalam hatinya, Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan apa saja yang terdapat di muka bumi ini. Sesudah dewasa dan berita tentang pembunuhan bayi-bayi yang sirna, Ibrahim diizinkan kedua orang tuanya keluar dari goa. Hidup di tengah-tengah masyarakat, kesedihan menggerogoti hatinya. Ternyata masyarakat di sekitarnya sudah bodoh mental dan akhlaknya. Akal pikirannya, mereka benar-benar sudah tumpul sehingga patung dan batu-batu bergambarkan mereka jadi Tuhan yang disembah-sembah. Ibrahim kemudian mengadu kepada Tuhan, ya Tuhan, aku sedang menderita batin, aku melihat kemungkaran dan kesesatan. Untuk apakah gerangan akal pikiran yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka? Apakah akal pikiran itu hanya digunakan untuk mencari kekayaan dan berbuat kerusakan belakang?
Oh Tuhanku, tunjukilah aku. Kalau Tuhan tidak menunjuki aku, sungguh aku akan menjadi yang tersesat dan berbuat maksiat. Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia diberi wahyu sehingga keyakinan tentang adanya Tuhan bukan sekadar kesimpulan akal pikirannya belaka, melainkan berasal dari ketetapan Tuhan. Allah mengajarkan segala rahasia yang ada di balik alam nyata ini, bahwa di balik alam nyata ini ada juga alam gaib. Setiap manusia yang mati kelak akan dibangkitkan lagi di alam akhirat. Dan Nabi Ibrahim sebenarnya sudah percaya akan adanya hari pembalasan di akhirat. Pada suatu hari ia ingin memperoleh petunjuk yang lebih nyata dan meyakinkan hatinya. Maka berdoalah ia kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah menjawab permintaan Ibrahim itu dengan sebuah pertanyaan, "Apakah kamu belum percaya Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Saya telah percaya, tetapi supaya bertambah keyakinan hati saya." Tuhan kemudian memerintahkan Ibrahim mengambil 4 ekor burung. Keempatnya dipotong-potong dan tubuhnya dicerai-beraikan atau dipisah-pisahkan. Potongan-potongan kecil dari keempat burung itu dilumatkan, kemudian dijadikan 4 onggot. Masing-masing onggot diletakkan di puncak 4 bukit yang letaknya berjauhan. Ibrahim kemudian diperintahkan mengambil burung-burung yang hancur tadi. Tiba-tiba saja burung itu hidup lagi seperti sedia kala dan menghampiri Nabi Ibrahim. Kini bertambah keyakinan Ibrahim akan kekuasaan Allah yang menghidupkan sesuatu yang mati. Allah kemudian berfirman kepada Ibrahim, "Demikian pula aku akan membangkitkan manusia yang sudah mati untuk dihidupkan di alam akhirat, dan akan dihisab amal perbuatannya sewaktu di dunia, dan semua manusia akan menerima balasannya sendiri-sendiri." Dan sebelum Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, maka kalian diajak menyembah Allah adalah ayahnya sendiri. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar adalah pembuat patung berhala. Ia memperingatkan ayahnya dengan bahasa yang lemah lembut penuh kesopanan. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberikan Allah dan mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutilah nasihat-nasihatku, niscaya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus, wahai ayahku. Dan engkau menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah jika engkau menjadikan kawan dari setan. Tapi ayahnya tidak mau mengikutinya. Ajakan Nabi Ibrahim, berkata ayahnya, "Bencikah kamu terhadap Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajatku, niscaya aku akan meranjammu. Tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Hanya tidak mau mengikuti ajaran. Ia hanya berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu pada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik padaku, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Doa atau permohonan Nabi Ibrahim untuk ayahnya tak lain adalah karena kasih sayangnya selaku anak kepada ayahnya. Namun setelah Allah menerangkan bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Tak ada beban moral lagi selaku anak kepada ayahnya seperti tersebut dalam Al-Quran. Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tataklah jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah. Maka Ibrahim berlepas diri kepadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang lembut hati lagi penyantun. Nabi Ibrahim adalah seorang cerdas, ahli logika serta strategi yang ulun. Ia ingin berdialog dengan Raja Namrud di hadapan orang yang banyak. Hanya
Ia hancurkan lebih dahulu berhala-berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan rakyatnya. Hal itu ia lakukan ketika sang raja dan semua rakyat sedang berpesta hari raya dengan berburu di tengah hutan. Di saat rumah penyembahan berhala kosong, maka Ibrahim masuk membawa kapak berhala-berhala kecil dan sedang dihancurkan. Lalu kapak yang dibawa itu diletakkan di leher berhala yang paling besar. Raja Namrud dan pengikutnya kembali dari perburuan dengan wajah gembira. Mereka akan mengadakan pesta pora sambil menyembah berhala di ruang pujaan. Betapa terkejut mereka saat melihat berhala-berhala itu telah hancur cerai-berai. Kurang ajar, siapa yang berani menghancurkan berhala kita? Raja Namrud meluapkan amarahnya. Tidak seorang pun menjawab, namun ada seorang saksi yang melihat bahwa hanya Nabi Ibrahim saja yang tidak ikut berburu ke hutan dengan alasan perutnya sakit. Tangkap dia dan bawa ke hadapanku, perintah Raja Namrud. Nabi Ibrahim kemudian ditangkap. Dalilnya karena hanya ia seorang yang tidak ikut keluar kota untuk berburu hewan. Bila ia melakukan penghancuran ini, ia dibawa ke hadapan Raja Namrud, disaksikan rakyat banyak, ia ditograsi. Nabi Ibrahim tersenyum. Memang inilah yang diharapkan. Bertanya ke Raja Namrud, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu? Bukan, jawab Nabi Ibrahim. Sergat Raja Namrud, cukup banyak bukti yang menunjukkan kaulah pelakunya, tak usah mungkir. Bukan aku pelakunya, jawab Nabi Ibrahim untuk memancing emosi Raja Namrud. Ia ingin mengajak dialog raja itu. Baiklah Raja Namrud, kata Nabi Ibrahim, saya punya pikiran, kamu juga punya pikiran. Kalau mau mencari siapa pelaku penghancuran berhala-berhala itu, tanyakanlah kepada berhala yang paling besar itu. Bukankah kapak itu menggantung di lehernya? Berarti berhala paling besar itu pelakunya. Raja Namrud, barang siapa yang mendengar ucapan itu, hai Ibrahim, kau sungguh bodoh. Di mana otakmu? Masa patung seperti itu akan saya ajak bicara? Mana mungkin dia bisa berbicara? Kau jangan mengada-ngada. Hai Raja Namrud, kata Nabi Ibrahim dengan lantang, siapa sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tak dapat berbicara dan bergerak kau jadikan Tuhan dan harus disembah? Apa patung dan berhala yang tak dapat melindungi dirinya itu kalian puja-puja? Bukankah ini yang kebodohan yang teramat sangat? Raja Namrud dan pengikutnya terdiam mendengar jawaban Nabi Ibrahim itu. Sebagian masyarakat yang akalnya sehat membenarkan ucapan Nabi Ibrahim itu. Namun mana berani mereka angkat bicara, sementara Raja Namrud dan pengikutnya tak dapat membantah. Hanya amarah yang timbul di hatinya, dan langsung Raja Namrud memerintahkan tentaranya agar Nabi Ibrahim untuk ditangkap dan diikat. Apa hukuman yang pantas dijatuhkan untuknya? Tanya Raja Namrud kepada para penasihatnya. Bakar saja dia sampai mati, jawab para penasihat kerajaan. Kayu-kayu segera dikumpulkan. Nabi Ibrahim diletakkan di atasnya dalam keadaan terikat, kemudian dibakarlah ia hingga kayu-kayu yang bertumpuk-tumpuk itu habis. Raja Namrud dan rakyatnya mengira Nabi Ibrahim akan hangus menjadi abu, namun setelah api itu padam, Ibrahim masih segar bugar. Itulah mujizat Nabi Ibrahim, tak mampan dibakar. Sesudah Ibrahim dibakar tidak mati, sebenarnya banyak rakyat yang mau mengikuti ajarannya, tapi karena takut pada ancaman Raja Namrud, maka mereka masih banyak yang kafir. Nabi Ibrahim pun meneruskan dakwanya untuk mengajak manusia hanya menyembah Allah. Hal ini membuat murka Raja Namrud. Suatu hari Nabi Ibrahim dipanggil menghadap ke istana Raja Namrud. Engkau telah menyebarkan fitnah yang jahat sekali, Raja Namrud. Adakah Tuhan selain aku? Akulah Tuhan yang harus kamu sembah. Aku dapat mengatur dan merusak segala-galanya. Kayak lebih tinggi kekuasaannya daripada aku. Hukum yang kutetapkan mesti berlaku. Putusanku pasti berjalan. Semua orang tunduk kepadaku. Mengapa kau menentangku? Dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah Allah. Dialah yang kusembah. Dia telah menciptakan kamu dan aku yang asal tidak ada. Ia sanggup mematikan dan menghidupkan siapa saja.
yang dikehendakinya adalah pencinta langit dan bumi. Raja Namrud menyanggah jawaban Nabi Ibrahim itu dengan pendapatnya yang konyol. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikannya. Benarkah? Tanya Nabi Ibrahim. Raja Namrud kemudian memerintahkan pengawal untuk mengeluarkan 2 orang narapidana. Kemudian Namrud mengambil pedang. Salah seorang dari narapidana itu dipenggal lehernya sampai mati. Seorang lagi diampuni dan dibiarkan hidup. Lalu Namrud berkata, begitulah cara aku menghidupkan dan mematikan. Itu bukan mematikan, melainkan membunuh dengan cara biadab dan kejam, kata Ibrahim. Tuhanku bisa menjalankan matahari dari timur ke barat. Kau memang berkuasa Namrud, cobalah kau jalankan matahari itu dari barat ke timur. Namrud terbungkam, tak bisa berbicara. Tangan Nabi Ibrahim benar-benar membuatnya keot, tak bisa membentak lagi. Ia benar-benar telah dijatuhkan oleh kecerdasan akal Nabi Ibrahim. Sejak saat itu Namrud menganggap Nabi Ibrahim sebagai musuh besarnya. Karena negeri Babylon tidak aman lagi bagi Nabi Ibrahim dan istrinya, maka ia memutuskan untuk pindah ke Syam, Palestina bersama Luh yang kemudian juga diangkat menjadi nabi, dan beberapa pengikutnya ia meninggalkan Babylon. Namun tidak berapa lama negeri Palestina diserang banyak kelaparan dan penyakit menular. Nabi Ibrahim dan pengikutnya kemudian pindah ke Mesir. Mesir pada waktu itu diperintah oleh raja yang kejam dan suka membuat seenaknya. Raja Mesir suka merampas wanita-wanita cantik walaupun wanita itu bersuami. Ketika Raja Mesir mendengar bahwa Sarah adalah perempuan yang cantik, maka Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap Nabi Ibrahim berdebar. Raja Mesir memang mempunyai kebiasaan aneh, yaitu merampas istri orang yang berwajah cantik sekedar untuk menunjukkan betapa besar kekuasaannya. Tak seorang pun berani menghalangi perbuatannya. Setelah menghadap Raja Mesir, ia ditanya, siapakah perempuan itu? Saudaraku, jawab Nabi Ibrahim. Sengaja ia berbohong, sebab jika ia berkata terus terang, tentu ia akan dibunuh Raja Mesir dan istrinya akan dirampas. Perbuatan Ibrahim ini menjadi kaidah, boleh berbohong dalam keadaan terdesak dan terancam bahaya. Nabi Ibrahim dan istrinya boleh tinggal di istana. Pada suatu hari, Sarah dapat menyembuhkan sakit Raja Mesir, yaitu sepasang tangannya. Tangan raja itu mengatut rapat, tak dapat digerakkan. Jasanya itu Sarah kemudian diberi hadiah seorang budak perempuan bernama Hajar, dan dengan ikhlas Hajar kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan istri. Di Mesir, Nabi Ibrahim dapat hidup tentram dan makmur, tanya melimpah ruah, tapi justru ini menjadikan iri hati bagi penduduk asli Mesir. Maka Nabi Ibrahim kemudian memutuskan kembali ke Palestina. Sejak saat itu Palestina dijadikan tempat tinggalnya, dijadikan tanah airnya, dan dijadikan tempat untuk menyembah Allah. Di negeri Palestina itu Hajar melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Tak lama kemudian Sarah juga melahirkan anak laki-laki dinamakan Ishak. Kisah-kisah Nabi Ibrahim.